itu ya, pertanyaan Anda ini kalau misalkan apa? Misalkan kita harus buka satu persatu nggak cukup ya. Oke, begini ya, kita tampilkan di layar. Nah, ini dalilnya di mana? Di dalam website Rumai Show mengenai ajaran Islam ya, bukan mengenal ajaran Kristen. Kita baca di sini. Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubatnya dalam sehari lebih dari 7 kali. 70 kali. Ngapain nabimu itu bertobat 70 kali lebih? Hah? Berarti dia berdosa terus. Tahu dia dosanya banyak, makanya dia bertobat. Maka di sini juga dikatakan apa? Nabimu itu pemalas. Kenapa? Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita ingat loh temanya, suri tauladan. Harusnya kalau berbicara suri tauladan, role model yang kita ikuti, sekali lagi teman-teman dengar simak ya. Role model yang kita ikuti harus lebih baik daripada yang diikuti. Yang mengikuti, setuju nggak sama saya? Maka harusnya Muhammad itu tidak pemalas, tidak berdosa. Karena kita juga sama, pendosa dan pemalas. Bedanya sama kita apa Muhammad itu? Oke, itu kan hal yang wajar dalam manusia Islam. Beristighfar, suka malas-malesan, bertobat. Jawab tuh, bantah nanti. Oke, kita akan bantah yang pertama, masih bahas konsep ketuhanan. Saya sudah bilang ini tentang suri tauladan. Kamu itu mau lari ya dari tema ya? Kok bahas konsep ketuhanan terus? Kemudian kamu bilang, Yesus itu suka membalak-balikan meja pada saat kamu mengutip Markus ya. Dalam dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, teman-teman kemudian membolak-balikan meja pedagang. Ingat ya, definisi doa dalam 1 Yohanes 3 ayat Definisi dosa itu adalah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Islam sepakat dengan itu. Berdosa artinya melanggar ketetapan Allah. Jangan kamu kemudian memelintir Yesus itu berdosa karena mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Kenapa? Justru yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum Allah. Dengan mengatakan apa? Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya rumah penyamun. Artinya apa? Yesus mau mengembalikan inti bait Allah itu sebagai rumah doa, bukan rumah penyamun. Kayak masjidmu itu loh, rumah penyamun. Ya, makanya Yesus melakukan demikian. Justru yang Yesus lakukan bukan berbuat dosa, tetapi mengembalikan, menegakkan hukum Allah. Bukan mengembalikan hukum Allah. Buktikan Yesus berdosa. Kalau seandainya Yesus berdosa, teman-teman, iris kuping saya, Nandar berani membantah perkataan Pontius Pilatus. Secara logika, ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, maka harusnya Pontius Pilatus menyebutkan dosa-dosa Yesus. Betul atau enggak? Tadi saya sudah bacakan dalam Yohanes 19 ayat 4, Injil Yohanes 19 ayat 4, Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Nandar, Pontius, sekelas Pontius Pilatus, tidak menemukan kesalahan apapun. Kalau seandainya Yesus itu berdosa karena membolakkan meja, kemudian juga tadi mencuri keledai, harusnya itu semakin memperberat hukum Yesus. Benar atau enggak, teman-teman? Ini otaknya nggak dipakai loh, gitu loh, ya. Tidak ada, bahkan Yohanes 19 ayat 4 kamu nggak bantah. Kemudian, ketika dikatakan mencuri keledai juga, oke, sekarang saya tanya, mana ada orang mencuri pakai izin? Kamu baca di situ, Yesus menyuruh murid minta dengan izin. Dibaca di ayat ketiganya. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Mana ada orang itu mencuri itu bilang dulu, Nandar? Mana ada? Nabimu itu ketika menggauli istri orang lain ada nggak izin dulu? Nggak ada. Semuanya berkat privilege dari Allah kamu. Turun celana, turun ayat. Dengerin saya, balik lagi, sekali lagi. Kamu tidak bisa membuktikan dalil dalam Al-Quran Muhammad tidak berdosa. Justru kebalikannya, kamu membuktikan Muhammad itu berdosa. Dengan surah Al-Fat ayat 2. Bahwa Muhammad itu sama seperti saya, sama seperti kamu, sama seperti manusia biasa. Beda dengan Yesus. Ibrani 4 ayat 15, Yesus dicobai hanya saja dia tidak berdosa. Oke, kamu bilang Yesus kawin, mana datanya Yesus kawin? Cuman congormu aja yang main. Matius 19 ayat 12, Tuhan Yesus menegaskan ada 3 kelompok orang yang tidak kawin. Salah satunya. Artinya kalau Yesus tidak kawin, karena Yesus sendiri tidak kawin. Paham? Oke, silakan dibuktikan dalil-dalilnya Muhammad tidak berdosa.